Perempuan bisa berperan aktif dalam mengurangi dampak negatif kepada bumi tempat tinggal kita melalui praktik konsumsi yang kita lakukan sehari-hari. Melalui pesan beli yang baik, Yayasan WWF Indonesia mengajak konsumen untuk menerapkan 6 prinsip konsumsi yang lebih bijak, yaitu beli yang perlu atau mengkonsumsi sesuai kebutuhan bukan keinginan. Beli yang lokal untuk mengurangi jejak karbon yang dihasilkan produk impor. Beli yang alami, yaitu mengkonsumsi produk yang dihasilkan dengan proses dan kandungan bahan yang minim zat kimia buatan. Beli yang awet, yaitu mengkonsumsi produk yang tahan lama untuk menghemat sumber daya alam dan mengurangi sampah. Beli yang eco-label, yaitu produk yang diproduksi dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan sosial, lingkungan, dan ekonomi. Dan yang keenam, terapkan prinsip mau dibawa kemana. Sebagai konsumen, kita perlu memikirkan langkah yang harus dilakukan untuk mencegah sampah yang dihasilkan dari konsumsi kita berakhir mencemari lingkungan. Ada banyak yang bisa kita lakukan untuk ikut menerapkan prinsip konsumsi yang baik. Salah satunya dengan membuat sendiri produk-produk yang kita butuhkan di rumah, seperti membuat sabun organik sendiri. Kegiatan kelas kreasi Nova hari ini, DIY sabun organik bebas sampah sehat alami, akan memberikan contoh praktik konsumsi yang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Pertama, kita menerapkan beli yang perlu karena sabun adalah produk pembersih yang kita butuhkan sehari-hari. Lalu kita juga mempraktikkan beli yang alami karena bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan sabun ini adalah bahan-bahan yang secara alamiah dihasilkan oleh alam dan yang ketika kembali ke alam tidak akan menjadi racun yang mencemari tanah dan air. Dengan membuat sabun batang organik sendiri, kita juga tidak perlu khawatir mau dibawa kemana sampahnya karena sabun yang kita hasilkan sendiri ini tidak menggunakan kemasan. Dalam kelas kreasi Nova kali ini, WWF Indonesia dan Nova menghadirkan Santi Novianti dari Kertabumi Recycling Center. Perkenalkan, saya Santi Novianti. Mungkin sudah lihat tadi CV saya. Saya dari Kertabumi Recycling Center dan kami startup company yang concern terhadap lingkungan dan juga kami menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan. Contohnya adalah si sabun organik ini. Sebelum memulai pembuatan sabun, mari kita siapkan beberapa peralatan yang dibutuhkan. Siapkan wadah untuk mencampur adonan sabun. Hindari wadah yang terbuat dari aluminium. Lalu, siapkan hand blender atau pengocok telur, spatula silikon atau sendok stainless, timbangan digital, wadah untuk cetakan sabun, kertas minyak, kain atau lap bersih, serta yang terakhir, sendok ukur. Bahan-bahan yang diperlukan antara lain air destilasi atau air tanpa mineral sebanyak 95 gram, soda api sebanyak 32 gram, minyak kelapa dan minyak kelapa sawit masing-masing sebanyak 125 gram. Siapkan juga bubuk sereh atau kopi bubuk tanpa gula atau madu sebanyak 7 gram. Dan yang terakhir, sahabat Nova juga bisa menambahkan essential oil sebanyak 10 gram. Namun, bahan ini tergantung sahabat Nova ingin menggunakannya atau tidak. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum membuat sabun batang organik ini. Karena kita menggunakan soda api, jangan lupa juga untuk memakai atau mengenakan pengaman yang diperlukan, mulai dari sarung tangan, lalu juga bisa juga kacamata pelindung ya Mbak Santi. Lalu setelah itu jangan lupa untuk pakai wadah yang memang tepat. Jadi sebaiknya pakai yang berbahan stainless. Jangan, kalau bisa nih jangan pakai yang aluminium atau juga bisa pakai plastik yang tahan panas. Nah, sudah tidak sabar kan untuk membuat sabun organik di rumah? Yuk kita tonton video tutorialnya. Nah, yang pertama adalah tuangkan air. Selalu yang dituangkan pertama kali adalah air, karena air yang melarutkan. Jangan pernah sebaliknya ya. Jangan pernah air dituangkan ke soda api, tapi selalu menuangkan air dulu baru soda apinya.
Nah, pada saat kita mengaduk, soda api itu merupakan basa yang sangat kuat dan akan bereaksi dengan air. Jadi kalian jangan kaget nanti kalau misalnya akan mengeluarkan suhu panas dan mengeluarkan asap. Nah, jangan sampai asapnya terhirup ya. Kalau dicek suhunya itu bisa sampai 70 derajat. Nah, kalian tuh harus tunggu dulu sampai suhunya sesuai dengan suhu ruangan. Setelah itu baru kalian tuangkan ke dalam minyaknya. Jadi ingat ya, memasukkan larutan soda apinya harus dalam kondisi soda apinya sudah berada dalam suhu ruangan. Nah, setelah kita masukkan, lalu kita blender. Nah, buat teman-teman yang nggak punya hand blender, kalian juga bisa pakai pengocok telur ya. Nah, setelah jadi kalian ketuk-ketukan supaya seluruh adonannya menempati tempatnya. Nah, setelah mulai agak mengeras, kalian baru bisa membentuknya. Nah, kalau sudah mengeras begini, kalian juga bisa kasih hiasan atau ornamen di atasnya. Untuk memastikan sabun batang organik yang kita buat betul-betul ramah lingkungan, kita juga perlu memastikan bahan-bahan yang digunakan adalah produk yang berkelanjutan. DIY sabun batang organik ini kali ini akan juga menggunakan minyak kelapa sawit. Satu-satunya jenis minyak nabati yang sudah tersedia eco-label-nya. Apa sih eco-label itu? Eco-label adalah semacam sertifikasi yang memastikan sebuah produk dihasilkan dari sumber yang lestari dan diproduksi dengan cara yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial. Nah, eco-label untuk minyak sawit yang sekarang dapat ditemukan di pasaran adalah namanya RSPO. Namun jumlah produk yang bereco-label RSPO ini jumlahnya belum banyak. Jadi lewat kampanye Beli Yang Baik ini kita mengajak teman-teman semua, kita semua sebagai konsumen untuk menjadi konsumen yang aktif dengan meminta ke produsen untuk beri kami pilihan agar kita bisa beli yang eco-label. Ternyata tak terlalu sulit kan untuk membuat sabun organik sendiri? Kali ini sudah ada testimoni dari sahabat Nova yang mengikuti kelas kreasi Nova. Apa ya kata mereka? Kalau dengan buat begini kan, oh bener tahu buku kandungannya ini, atau saya pengen rasa apa saya buat sendiri gitu. Kita udah lihat banyak banget manfaatnya, terus manfaat baik bagi kulit maupun buat lingkungan, dan kita juga bisa berhemat tentunya. Jadi kita nggak punya alasan lagi nih kenapa kita nggak bisa bikin sabun sendiri, dan pasti semuanya bisa bikin sabun dengan bahan yang sangat sederhana yang bisa kalian gunakan di rumah. Semangat ya semuanya! Bagaimana? Jadi ingin membuat sabun organik sendiri kan?
Jika sahabat Nova sudah mencobanya, bagikan cerita sahabat Nova di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk selalu beli yang baik.